Ada orang yang secara indeks massa tubuh itu sudah normal, jadi antara rentang 18 sampai 25 ya, nggak di atas 25. Tapi secara komposisi tubuh ini masih belum bagus gitu ya, jadi kadar lemaknya masih tinggi. Jangan salah loh. Jadi meskipun IMT itu di bawah 25 misalkan masih normal dari segi IMT, tetapi kadar lemak bisa jadi tinggi di atas 20 untuk laki-laki, di atas 30 untuk perempuan, sehingga secara visual kalau misalkan tadi ngaca gitu ya, karena lemaknya tinggi biasanya banyak tempat-tempat bagian tubuh yang menggelambir. Iya, tapi masalahnya tuh Mas, di luar sana itu diet itu berhasil menurunkan berat badan. Akhirnya kan orang-orang, siapa sih yang nggak mau turun dalam waktu cepat gitu kan? Ya kalau parameternya hanya sekedar berat badan saja, ya mohon maaf, orang sakit kronis di rumah sakit yang nggak makan sehari-hari, misalkan ginjalnya lagi kena gitu kan, itu juga bisa turun berat badan gitu kalau parameternya cuma turun berat badan. Tapi kan yang kita butuhkan selain berat badan kan juga kesehatan jangka panjang, kemudian peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, kemudian hidup jadi lebih bahagia, mau makan brownies masih bisa, mau makan martabak juga masih bisa tanpa takut khawatir gemuk. Karena selain turun berat badan dan kesehatan tadi, kita juga harus memperhatikan hubungan kita dengan makanan. Apakah kemudian ketika kita pengen kurus, obsesi kurus, kemudian jadi memusuhi banyak makanan ya, yang akhirnya bikin kita malah stres sendiri ya, secara psikologis, baik itu secara kesehatan fisik maupun psikis itu nggak baik, itu juga nggak akan jangka panjang lah istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nutri Podcast, advokasi gizi dalam jaringan melalui podcast. Nah, teman-teman, kali ini studio podcast kita, UPT Laboratorium Gizi, sudah kedatangan seorang tamu yang spesial kita datangkan dari Jakarta. Nah, beliau ini sudah banyak dikenal kayaknya di sosial media karena sering memberikan edukasi gizi dan yang banyak diminati juga sama anak-anak muda, terus juga mungkin yang seumuran sama saya juga, yang mungkin di atas muda dikit. Beliau adalah, aku kenalkan dulu ya, namanya Mas Muhammad Rizal, atau biasanya kita kenal dengan @rizalnutritionist. Siapa nih yang suka follow Instagram beliau? Gimana Mas Rizal kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ini ya? gimana kabarnya? Aku juga sehat, aku harus sehat karena aku hari ini ketemu sama Mas Rizal. Nah, Mas Rizal ini sekarang award di LPDP juga ya Mas ya, di Yes. Nutritional Science Cornell University USA. Ya. Kapan ini kira-kira Mas mulai studi lagi? Sebenarnya untuk studi lagi sih harusnya berangkat tahun kemarin bulan Agustus, tapi karena lagi pandemi COVID, jadi nggak boleh berangkat ke mana-mana, jadi harus ditunda, dan insya Allah mungkin Agustus tahun ini, insya Allah. Mohon doanya. Oke, berarti ini kesempatan yang bagus juga nih sebelum Mas Rizal berangkat, udah kita culik di Iya. studio ini ya Mungkin Mas nanti ya? postingnya bisa ketika saya di sana aja. Bisa deh, tapi kayaknya postingnya harus cepet-cepet nih, karena sekarang juga lagi ada isu yang di sosial media mungkin agak meresahkan masyarakat nih ya. Nanti kita akan diskusi Siap. tentang itu lebih jauh ya Mas Rizal Siap. ya. Kemudian Mas Rizal ini juga seorang penulis buku. Bayangkan di usianya yang berapa tahun sekarang Mas? Sekarang 16 tahun. Wah, masih unyu-unyu dong. Ayo berapa Ya, ngaku? 20-an Karena udah lah. lulus S1 masa masih 16 Ya, tahun. 20-an, 24, 25. 24 masih single ya? Insya Allah. Kalau masih single and available. Ini bukunya udah ada 3 buku yang udah terbit. Mungkin teman-teman juga udah pernah baca bukunya, ada Diet Garis Lurus, Paham Gizi Sebelum Persepsi, dan yang terbaru ini ya Mas ya, buku Aku Ahli Gizi. Iya, antologi itu jadi tulisan bareng-bareng sama ahli gizi yang lain. Wow, menarik banget. Dan e-booknya juga lumayan banyak nih. E-booknya ada 6 ya, buku elektronik yang sudah terbit, 6 judul. Keren banget. Dan sekarang juga sedang menjadi ahli gizi di timnas sepak bola ya Mas? Ya, di tim nasional sepak bola. Kebetulan kemarin pegang U19 sama U23. Untuk U19 untuk persiapan Piala Dunia, kita jadi tuan rumah tahun ini sebenarnya, tapi dibatalkan karena adanya COVID ya. Emang bener deh Ya. COVID. Ya, terus yang 23 itu untuk persiapan SEA Games, insya Allah akhir tahun.
Akhir tahun ini, jadi banyak gawenya juga ya Mas Rizal Ya ya. kita olahraga banyak gawenya. Banyak yang tertunda karena COVID. Iya, semoga COVID segera selesai deh. Ya, Jadi amin. biar studinya Mas Rizal bisa lanjut. Lancar. Aktivitas semua juga kembali lagi normal. Iya benar, amin. Nah Mas Rizal, ini biasanya aku nih sekalian nih mau curhat colongan, karena biasanya aku tuh sering menemui yang namanya body shaming. Mungkin teman-teman juga kan kalau ketemu sama temannya dari pandemi ini tuh banyak banget yang kamu kok kayaknya lebih cabi gitu ya. Kamu kok kayaknya lebih gemukan, lebih seger ya. Ya dalam arti kata tuh ada perubahan image itu gitu ya. Dan kadang kalau orang dibilang seperti itu, mungkin dia ada ya orang yang dia mungkin bisa langsung berubah, atau ada yang mungkin dia paham, oh ya ini ada efeknya dengan kesehatan. Nah tapi sometimes ada orang-orang yang dia itu merasa pengen menurunkan berat badan dengan cara yang instan, diikuti dengan berita-berita di sosial media yang banyak banget influencer yang mereka punya program diet sendiri gitu. Menurut pandangan Mas Rizal itu seperti apa? Oke, jadi yang pertama terkait dengan penaikan berat badan tadi ya, apalagi selama pandemi seperti ini memang nggak bisa dielakkan, karena ketika COVID ya kita harus banyak di rumah, akhirnya otomatis nggak banyak gerak, sedangkan mulut kita gerak terus gitu ya, jadi makan terus maksudnya. Jadi itu udah nggak bisa dihindari bahwa kenaikan berat badan itu kemungkinan besar akan terjadi. Kemudian terkait body shaming juga sebetulnya ini masalah yang memang apa ya, kayak dua pisau gitu ya, dua mata pisau gitu ya. Di satu sisi memang beberapa orang ter-encourage atau apa ya istilahnya, termotivasi ketika dia dikatain, oh kamu harus kurus, harus turun berat badan karena ini bahaya dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada orang yang kemudian dia malah merasa insecure ketika dikatakan dia gemuk dan lain sebagainya. Nah maka pendekatan kita sebagai ahli gizi harusnya melihat dari situasi dari orang itu sendiri, apakah dia memang justru di-encourage atau termotivasi ketika dikatakan seperti itu, atau justru malah tidak termotivasi, malah dia menurun motivasinya. Jadi pendekatan berbeda-beda. Nah kemudian terkait fat diet sendiri ya, tadi diet yang lagi tren memang apa tadi istilahnya fat diets ya. Fat diet, apa itu? Nah jadi fat diets, fat itu kalau dalam bahasa Inggris bukan fat gemuk ya, fat lemak, bukan FAT tapi FAD. FAD. Nah kalau di dalam Google Translate sendiri FAD artinya adalah mode ya, jadi kayak tren gitu. Nah, jadi tren adalah sesuatu yang itu viral, ya. Kemudian dalam waktu tertentu, tapi biasanya umurnya pendek, nggak panjang, Mbak. Kemudian dia juga tidak sesuai dengan ilmu gizi ya, dan juga menjanjikan hal-hal yang manis gitu, janji-janji manis, misalkan turun berat badan dengan cepat, atau kemudian juga menjanjikan efek kesehatan yang bagus untuk tubuh seseorang. Nah, jadi fat diets ini tadi itu, jadi dia biasanya viral, populer ya. Viralnya sungguh benar-benar viral sampai kemudian kalau di Indonesia mungkin hampir 90% gitu ya mungkin ya viral. Kemudian tapi jangka waktu tertentu. Jadi nggak selamanya akan ada, tapi hanya jangka waktu tertentu. Kemudian biasanya pendek waktunya ya. Tiap tahun pasti ada, pasti ganti, namanya aja yang berbeda, tapi sebenarnya dia itu modelnya sama gitu-gitu aja. Cuma yang misalkan tahun ini namanya A, tahun berikutnya namanya B dan sebagainya. Jadi umurnya pendek, kemudian dia tidak sesuai dengan ilmu gizi tadi, dan juga yang terakhir biasanya menjanjikan hal-hal yang manis, yang instan gitu ya, turun berat badan dengan cepat, kesehatannya bagus, detox dan lain sebagainya. Jadi yang perlu diingat dari fat diets adalah saya sangat ingat kata-kata bahasa Inggris ya. Jadi ada kata-kata bahasa Inggris tuh, if something seems too good to be true, jadi then it probably is. Jadi maksudnya adalah jika sesuatu yang tampak terlalu bagus ya, terlalu ajaib gitu untuk menjadi kenyataan, berarti kemungkinan besar memang begitu. Jadi kalau ada menjanjikan hal yang instan, kemudian turun berat badan cepat, yaitu yang istilahnya nggak mungkin tuh dicapai, berarti memang mungkin itu nggak mungkin dicapai. Contohnya mungkin diet ini bisa menjanjikan turun badan 20 kg dalam waktu 1 malam. Itu udah sebenarnya bisa itu Mbak. Bisa dengan cara apa Mas? Potong kaki kiri 1 atau tangan kanan 1 gitu. Aduh, bisa itu high risk kayaknya ya. Iya, yang instan kan pasti biasanya resikonya juga tinggi. Betul. Seperti itu. Jadi menarik tadi aku garis bawahi dari apa yang dibilang oleh Mas Rizal. Jadi fat diet itu berarti diet yang lagi ngetren dan penuh dengan janji manis. Janji manis.
janji manis tapi Enggak. janji busuk juga. Aduh, jadi nggak cuma manusia aja, Mas. Kenapa? Nggak cuma manusia yang memberikan janji manis, Oh, iya. ternyata dia juga Dia juga janji jadi- manis ya. Iya, Sedih kita ya, sedih, bener. sebagai seorang awam. Nah, dan tadi Mas, ada diet yang dia itu nggak sesuai dengan ilmu gizi. Ini menarik, mungkin bisa kita ulik ke sini ya. Termasuk mungkin orang-orang yang dia insecure dengan proporsi tubuhnya. Iya. Gitu. Ada yang mungkin ngerasa dia nggak puas dengan berat badan yang dia miliki dan dia mencari-cari jalan supaya dietnya bisa menurunkan berat badannya. Apakah semua orang itu perlu aware dengan berat badannya? Dan menurut Mas Rizal itu kira-kira siapa sih yang pas gitu mencari info atau put effort untuk menurunkan berat badannya dia? Oke, jadi yang pertama terkait apa tadi pertanyaannya? Apa perlu nggak sih Mas orang itu aware terhadap Oh, berat iya. badan? Gitu? Oke, jadi memang seharusnya memang aware ya terkait berat badan, karena apa, kita tahu kalau di ilmu gizi kan ada nama indeks massa tubuh ya. Jadi kalau misalkan indeks massa tubuh itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat itu lebih dari 25, itu berarti termasuk kategori overweight. Kalau lebih dari 27 obesitas, di mana overweight dan obesitas ini resiko kesehatannya sangat banyak ya, resiko penyakit degeneratif, misalkan penyakit jantung, penyakit diabetes dan lain sebagainya. Jadi memang sudah seharusnya, memang sepatutnya seharusnya orang-orang itu aware dengan berat badannya, tetapi kan kenyataannya tidak seperti itu, mungkin karena memang bukan prioritas, atau mungkin memang belum teredukasi, atau mungkin memang motivasinya kurang. Nah, itu memang tugas kita mungkin ya sebagai ahli gizi memang harus meluruskan atau mengedukasi seperti itu. Kemudian siapa aja yang perlu menurunkan berat badan? Oke. Jadi tadi ya, yang harus menurunkan berat badan adalah orang-orang yang pertama dilihat dari kategori IMT-nya. Ketika dia IMT-nya lebih dari 25, termasuk kategori overweight atau obesitas yang di atas 27, maka seharusnya dia mulai sadar diri dan juga harus put effort ya untuk menurunkan berat badan. Kemudian selain lihat dari IMT, kemudian perlu juga kita untuk melihat dari kadar lemak tubuh ya, karena kalau misalkan kita hanya melihat dari IMT saja, misalkan contohnya kalau boleh sebut misalkan Adirai seperti itu kan IMT-nya pasti gede banget, mungkin bisa di atas 27, bisa termasuk obesitas ya. Tapi dari segi komposisi tubuh, misalkan dari kadar lemak dan kadar ototnya ini pasti berbeda, karena yang sebenarnya membahayakan ini justru misalkan kadar lemaknya yang tinggi, karena kadar lemak tinggi menghasilkan inflamasi atau peradangan di dalam tubuh yang itu dapat memicu berbagai macam penyakit degeneratif. Berbeda ketika mungkin dia berat badannya banyak tapi terdiri dari otot, yang otot itu adalah sel-sel aktif ya, yang tiap hari bisa membantu membakar kalori dan lain sebagainya. Jadi selain dari IMT tadi, yang kedua adalah dilihat juga dari kadar lemaknya. Kadar lemaknya kalau misalkan laki-laki itu misalkan harus di bawah 20% ya. Kalau perempuan harus di bawah 30%. Nah, ketika lebih dari itu berarti dia juga harus mulai sadar untuk menurunkan berat badan. Berarti indikatornya 2 itu Mas ya? Ya. Bukan kaca. Ketika kita kaca terus kita kok merasa gendut, nah itu harus divalidasi. Iya, biasanya kaca itu subjektif ya. Jadi harus divalidasi dengan 2 hal tadi. Dan yang ketiga ya, dan juga lingkar perut ya. Kalau laki-laki mungkin lingkar perutnya di atas 90 cm, perempuan di atas 80 cm. Itu berarti juga harus mulai sadar diri. Banyak sih sebenarnya indikator-indikator yang sederhana, Mbak. Contohnya misalkan ketika kita berdiri, kemudian udah nggak bisa lihat jempol kaki kita. Nah itu ya, itu juga salah satu indikator gitu. Ya karena ketutupan sama perutnya mungkin ya. Gitu. Terus kemudian kalau misalkan bagi yang muslim gitu ya, waktu sholat duduk tahiyat akhir tuh udah kesulitan duduk gitu, berarti berat badannya mungkin sudah mulai harus diturunkan. Atau mungkin buat teman-teman yang kerja kantoran kemudian udah nali sepatu itu nggak bisa ya, karena atau potong kuku kaki nggak bisa karena keganjel perut, itu juga mungkin indikator-indikator yang tadi harus divalidasi dengan IMT dan kadar lemak seperti itu. Iya, jadi intinya nggak semua orang itu dia apa ya Mas perlu, jadi harus konsultasi dulu mungkin ya. Nah iya, intinya adalah konsultasi, dicekkan bagaimana komposisi tubuhnya, berat badannya seperti itu. Karena nanti jangan-jangan dia udah kurus sebenarnya, atau mungkin dia berat badannya udah normal, tapi karena dia memiliki kepercayaan diri yang rendah, dia diet menurunkan berat badan malah jadinya juga nggak bagus ya Mas ya. Iya, kadang-kadang gini Mbak Lini, ada orang yang secara indeks massa tubuh itu sudah normal, jadi antara rentang 18 sampai 25 ya, nggak di atas 25.
tapi secara komposisi tubuh ini masih belum bagus gitu ya. Jadi kadar lemaknya masih tinggi. Jangan salah loh. Jadi meskipun IMT itu di bawah 25 misalkan masih normal dari segi IMT, tetapi kadar lemak bisa jadi tinggi di atas 20 untuk laki-laki, di atas 30 untuk perempuan, sehingga secara visual kalau misalkan tadi ngaca gitu ya, karena lemaknya tinggi biasanya banyak tempat-tempat bagian tubuh yang menggelambir, misalkan perut, kemudian pinggang. Nah biasanya itu yang membuat orang itu kemudian insecure, akhirnya aduh aku pengen turun berat badan lagi, padahal sebenarnya bukan hanya berat badan saja yang dia jadikan patokan, tetapi tadi kadar lemaknya, massa ototnya ini juga harus diperhitungkan. Makanya kenapa orang yang kemudian sering ngaca gitu ya, lihat badannya kok berlambir dan sebagainya, biasanya kemudian usaha yang dilakukan adalah menurunkan berat badan, padahal nggak harus seperti itu juga. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari apa yang kita diskusikan barusan ini, sebenarnya berat badan itu harus kita kontrol, bukan hanya untuk terlihat lebih cantik seperti idola kita yang langsing gitu, tapi tujuan akhirnya adalah untuk kesehatan ya Mas. Makanya perlu cek lemak, nggak hanya berat badannya aja. Betul, gitu. betul. Menarik sekali. Nah terus Mas, ini barusan kalau misalnya kita googling atau kita di Instagram itu banyak banget yang lagi membahas diet salah satu artis. Sebenarnya banyak sih Mas kayaknya ya. Cuman yang lagi booming ini ada salah satu artis yang dia sukses dengan dietnya, tapi dia men-skip salah satu bahan makanan yang kalau mungkin kita kemarin di podcast sebelumnya juga udah bahas gizi seimbang. Jadi gizi seimbang itu kan juga harus ada sayur di dalamnya, buah. Nah, menurut Mas Rizal bagaimana diet-diet seperti itu? Mungkin juga ada diet yang nggak boleh minum air putih ya katanya. Nah, itu kayak gimana Mas? Atau skip karbo? Oke, ya. Jadi memang seperti yang sudah kita bahas tadi Mbak sebelumnya, bahwa fat diet ini pasti viral ya. Contohnya seperti ini, dan dia jangka umurnya pendek. Lihat aja nanti ini kira-kira bertahan berapa lama sih kalau misalkan tren-tren diet seperti ini. Dan pasti tahun depan akan ada lagi dengan baju yang berbeda. Ini sudah pasti kita tebak, karena tren dari tahun ke tahun ya memang seperti itu. Contohnya tahun sebelumnya ada jenis model diet yang lain, tapi intinya adalah secara konsep, secara apa ya, kalau bisa kita ambil benang merahnya itu sama. Biasanya mereka semua diet ini yang fat diets itu biasanya menawarkan namanya VLCD, jadi very low calorie diet. Jadi asupan kalorinya itu benar-benar yang rendah banget, bisa bahkan di bawah BMR ya, di bawah kebutuhan yang benar-benar dasar buat kita. Yang itu semuanya kemudian juga kurang zat gizi makro, zat gizi mikro, di mana itu semua pasti menimbulkan dampak yang negatif di dalam tubuh kita ya. Banyak sekali kemudian kalau misalkan si artis ini mungkin sama dokter ya, jadi mungkin lebih terkontrol. Tapi kan kita nggak tahu, misalkan disebarkan, kemudian banyak masyarakat yang latah, kemudian asal ngikut aja, nggak didampingi dengan ahli gizi dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi banyak sekali efek negatif. Contohnya kemarin saya baca-baca postingan juga di Facebook, grupnya juga ada bikin grup Facebook, tapi bukan si artisnya, tapi orang lain yang mungkin memanfaatkan kesempatan itu untuk menjaring massa gitu kan ya. Jadi banyak sekali contohnya yang sering juga saya bahas di buku Diet Garis Lurus, itu sudah saya tebakkan sebelum diet ini muncul, karena polanya sama. Jadi kayak rambut rontok, kemudian menstruasi jadi nggak teratur seperti itu, kemudian seharian lemes dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ya, kurang zat gizi, kurang zat besi misalkan dan lain sebagainya. Jadi dampak negatifnya tuh lebih banyak dibandingkan manfaatnya kalau misalkan ikutin fat diet seperti itu. Apalagi ngurangin bahan makanan tertentu seperti tadi. Iya, tapi masalahnya tuh Mas, di luar sana itu diet itu berhasil menurunkan berat badan. Akhirnya kan orang-orang, siapa sih yang nggak mau turun dalam waktu cepat gitu kan? Ya kalau parameternya hanya sekedar berat badan saja, ya mohon maaf, orang sakit kronis di rumah sakit yang nggak makan sehari-hari, misalkan ginjalnya lagi kena gitu kan, itu juga bisa turun berat badan gitu kalau parameternya cuma turun berat badan. Tapi kan yang kita butuhkan selain berat badan kan juga kesehatan jangka panjang, kemudian peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, kemudian hidup jadi lebih bahagia, mau makan brownies masih bisa, mau makan martabak juga masih bisa tanpa takut khawatir gemuk. Karena selain turun berat badan dan kesehatan tadi, kita juga harus memperhatikan hubungan kita dengan makanan. Apakah kemudian ketika kita pengen kurus, obsesi kurus, kemudian jadi memusuhi banyak makanan ya, yang akhirnya bikin kita malah stres sendiri ya, secara psikologis, baik itu secara kesehatan fisik maupun psikis itu nggak baik, itu juga
nggak akan jangka panjang lah istilahnya. Menarik, ini aku boleh ulangi lagi ya tadi Mas. Iya. Jadi kalau misalnya berat badan turun pun itu orang sakit juga bisa. Tapi yang paling penting itu adalah gimana kita meningkatkan kualitas hidup kita ya Mas. Ya, Jadi kenapa kita kok pengen menurunkan berat badan, mungkin karena supaya kita itu lebih enak beraktivitas gitu ya, lebih badan tuh ringan, lebih produktif, nggak lemes seperti itu kan. Gitu ya. Kalau untuk ibu-ibu kan ngurus anak, ngurus cucian, kerjaan dan lain sebagainya, jadi lebih bisa gitu. Kalau misalkan makannya hanya sedikit, ya gimana mau ngerjain semua itu karena nggak ada tenaganya. Ya, menarik banget. Nah, satu lagi nih Mas, saya tuh juga biasanya banyak nih ketemu sama teman-teman yang dia tuh nanya, aduh bagi tips diet dong. Diet dalam arti dia mau menurunkan berat badan tapi nggak mau olahraga gitu, cuman dari makanannya deh gimana gitu. Menurut Mas Rizal gimana tuh, bisa? Oke, kembali lagi ke topiknya tadi ya. Kalau sekedar hanya turun berat badan saja tujuannya, memang secara penelitian menyatakan bahwa hanya mengatur pola makan bisa turun berat badan saja. Tapi kalau tujuannya itu tadi ya, kan kita hidup ini kan tujuannya bukan hanya turun berat badan ya, tapi kita kan ingin juga hidup kita jadi sehat, lebih produktif, kemudian lebih aktif, lebih berenergi, sehingga bisa melakukan banyak kebaikan, aktivitas misalkan ya. Maka olahraga itu ya diperlukan ya. Jadi kalau misalkan saya kemarin habis nulis di Instagram itu yang ramai kan olahraga dan diet itu ibarat dua sejoli ya. Olahraga dan diet ibaratkan dua pasangan ya yang harus dipertahankan hingga akhir hayat ya. jadi memang olahraga dan diet itu harus dilakukan berkesinambungan selama kita hidup. Karena apa? Olahraga itu manfaatnya bukan hanya untuk turun berat badan saja, manfaatnya banyak banget ya. Jadi sebelum ke situ saya mau bahas dulu bahwa aktivitas fisik itu ada dua Mbak. Jadi aktivitas fisik yang non olahraga dan aktivitas fisik olahraga. Nah kalau mau turun berat badan saja, tadi mengatur pola makan aja bisa, nggak pakai olahraga. Kemudian yang kedua, dari aktivitas non olahraga ini dibanyakin aja, nggak usah olahraga juga nggak apa-apa. Misalkan lebih banyak jalan kaki, kemudian nyapu, ngepel, apalagi ya nyuci dan lain sebagainya, itu aktivitas fisik non olahraga. Kita banyakin itu aja udah bisa turun berat badan. Tapi kembali lagi, sekali lagi bahwa olahraga itu tujuannya bukan hanya untuk turun berat badan saja, manfaatnya banyak banget. Contohnya nih saya sebutin ya. Satu, untuk produktivitas. Jadi kalau misalkan orang itu rajin olahraga, dia nggak akan gampang capek ya. Contohnya misalkan nih, saya nggak bugar ya. Setelah ngisi di sini mungkin saya akan capek terus tidur ya, ngantuk ya, karena nggak ada energi. Tapi kalau misalkan kita rajin olahraga dari sini, kemudian kita ada agenda lain di mana, itu melakukannya itu nggak cepet capek gitu, karena tubuh kita bugar, akhirnya kita bisa melakukan banyak hal dalam satu hari. Kemudian olahraga juga punya manfaat untuk menurunkan resiko berbagai macam penyakit degeneratif ya, misalkan menurunkan kadar kolesterol, kemudian meningkatkan sensitivitas insulin ya, yang itu bagus untuk teman-teman yang mungkin banyak makan karbohidrat misalkan ya, mencegah diabetes ya, seperti itu, menormalkan kadar trigliserid dan lain sebagainya, untuk jantung juga. Kemudian olahraga juga untuk kesehatan jantung dan juga kekuatan otot kita ya. Karena apa, kita tahu kan Mbak, fenomena misalkan orang tua ya, lansia ya, kan seringkali kemudian banyak kejadian lansia itu di kamar mandi terpleset jatuh gitu ya. Atau mungkin orang tua biasanya banyak bungkuk gitu ya, sarkopenia itu kan ya. Jadi itu tanda-tanda bahwa memang di masa mudanya itu jarang sekali olahraga. Ya, sehingga ketika tua penyakit sarkopenia kan penyusul masa otot, karena memang semakin bertambahnya usia masa otot semakin menurun, sehingga penopang ototnya itu nggak ada, sehingga dia jadi bungkuk gini. Kemudian resiko terpleset juga semakin tinggi ya, karena memang otot untuk kemudian dia mencengkram atau menggenggam sekitarnya, kekuatan otot kakinya itu nggak kuat. Jadi makanya kenapa orang-orang lansia, kakek nenek kita kadang-kadang ada kejadian yang kemudian jatuh terpleset di kamar mandi gitu kan ya. Terus memperlambat penuaan dini juga ya. Kalau orang olahraga wajahnya lebih cerah, kemudian kulitnya lebih kencang gitu kan ya, nggak kendur-kendur gitu. Apalagi kalau turun berat badan nggak diimbangi olahraga, biasanya kan keluhannya jadi kendur semua ya kulit ya. Karena selain lemak yang turun, kadang-kadang justru malah ototnya yang turun. Nah kalau ototnya turun, kulitnya kan akhirnya nggak ada pengisinya, jadinya lebih tua akhirnya. Iya, kulitnya keriput dan kendur gitu, ada stretch mark dan sebagainya. Yang terakhir juga stretch mark. Olahraga. Ditakuti wanita. Nah, yang terakhir olahraga juga bukan hanya untuk kesehatan fisik Mbak, tapi juga kesehatan mental. Ketika kita berolahraga, kita kan mengeluarkan hormon endorfin tubuh kita ya, yang
yang kata orang-orang itu, kata penelitian, ibaratkan kita kayak konsumsi narkoba atau makan minuman manis. Jadi ketika endorfin keluar, kortisolnya turun sehingga kita merasa lebih bahagia seperti itu. Jadi olahraga ini sekali lagi kalau disimpulkan bukan hanya untuk turun berat badan, tapi untuk kesehatan secara keseluruhan sehingga kualitas hidup kita juga bisa meningkat seperti itu. Banyak banget manfaatnya ya Mas ya. Dan itu berarti olahraga itu nggak cuma menurunkan berat badan, tapi sampai tua pun nanti juga ada manfaatnya. Betul. Berapa lama sih Mas idealnya olahraga itu? Oke, jadi kalau rekomendasi WHO itu 150 menit per minggu 150 menit. untuk aktivitas olahraga yang ringan sampai moderate ya. Jadi contohnya jalan kaki atau kemudian jogging ringan atau renang ringan, sepeda ringan itu 150 menit. Kalau misalkan sehari 30 menit berarti 5 kali dalam seminggu ya. Atau 75 menit per minggu kalau olahraga itu aktivitas berat. Jadi kalau misalkan sprint atau apa itu 75 menit aja dalam seminggu rekomendasinya cukup. Menggantikan yang tadi itu. Iya, tinggal dipilih 150 menit atau 75 menit. Pokoknya kalau nggak punya waktu bisa ini Mas ya, bisa pakai yang olahraga intensitasnya agak berat dengan jam. Iya, kadang-kadang orang kan sibuk ya kerja apa alasannya nggak ada waktu. Padahal kan bangun subuh bisa ya, mungkin diluangkan 75 menit dibagi 3, 25 menit udah cukup lah. Sehari 25 3 kali. 3 hari dalam seminggu ya Mas. Iya. Oke, menarik banget sahabat Nutri Podcast. Gimana nih, sudah mulai tercuci nggak otaknya dengan ilmu yang lurus ini ya dari Mas Rizal yang menulis buku apa Mas, diet garis lurus. Dari nggak bengkok-bengkok lagi diet. Iya benar. Jadi teman-teman nanti kita akan kembali lagi karena kemarin kita udah buka Q&A Mas Rizal dan banyak banget nih yang tanya dan itu kayaknya spesifik per case, mumpung ada ahlinya di sini kita akan bahas Q&A tapi nanti di episode yang selanjutnya. Kita akhiri dulu episode yang sekarang. Jangan lupa subscribe, like dan share ya ke teman-teman kamu, terutama teman-teman kamu nih yang mau diet tapi mau coba-coba diet apa tadi Mas? Fat diet tadi diet, ya? Diet ala-ala. Diet ala-ala. Nah, ini coba harus di-share deh ke teman-teman kamu. Oke, sampai jumpa.